Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silahkan berdengar lagi ya. Jangan lupa disiapkan bukunya masing-masing. Siap, Bu. Dan Untuk yang masih berbicara, mohon berhenti dulu ya supaya kelas kita terasa nyaman ketika dalam belajar. Baiklah, langsung saja saya absen ya hari ini. iya, Bu. Rina, hadir. Fitria, Hadir. Rizka, hadir. Sabela, Hadir. Lesti. Hadir. Kok cuma 5 orang ini ada yang masuk enggak? Ada, Bu. Siapa? Yono. Kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit. Beda sama kita lain ya, semoga lekas sembuh. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya agar kegiatan kita berjalan lancar. Untuk kepala kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, akhirnya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Masuk materi pada hari ini, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masa dia lupa? Beda. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang proses geografis dan keragaman alam. Ada yang tahu nggak pengertian dari proses geografis? Baiklah, proses geografis adalah serangkaian peristiwa atau mekanisme alam dan aktivitas manusia yang terjadi di permukaan bumi dan menyebabkan perubahan bentuk muka bumi, lingkungan, serta pola kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Secara sederhana, proses geografis menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu geografis dapat terjadi di suatu wilayah. Di sini juga ada jenis proses geografis. Yang pertama yaitu proses endogen. Proses endogen adalah proses geografis yang berasal dari dalam bumi dan berperan dalam bentuk relief atau bentuk permukaan bumi. Di sini juga ada beberapa contoh dari proses endogen. Ada yang tahu nggak? Ada 3 contoh dari proses endogen. Yang pertama itu ada tektonisme, yaitu lipatan dan patahan. Terus yang kedua itu ada vulkanisme, artinya aktivitas gunung api. Dan yang ketiga seisme, yaitu gempa bumi. Untuk yang kedua ada proses eksogen, adalah proses geografis yang berasal dari luar bumi dan menyebabkan pengikisan serta perubahan bentuk permukaan bumi. Di sini juga ada contoh-contoh dari proses eksogen. Yang pertama itu adalah pelapukan batuan, terus erosi oleh air, angin, dan gelombang laut. Terus yang ketiga ada sedimentasi. Dan yang keempat ada tanah longsor. Untuk jenis proses geografis yang ketiga yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dapat mengubah kondisi lingkungan alam. Di sini juga ada beberapa contoh dari jenis proses geografis. Yang pertama ada pembukaan lahan dan penebangan hutan. Dan yang kedua ada pembangunan permukiman jalan, terus ada juga pertanian, industri, dan pertambangan. Ada lagi satu yaitu urbanisasi. Yang selanjutnya yaitu keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia adalah bermacam-macam kondisi dan potensi alam yang dimiliki Indonesia akibat perbedaan geografis, iklim, dan kondisi geologis. Di sini juga ada bentuk dari keragaman alam Indonesia. Yang pertama yaitu
Terus yang keempat ada keragaman sumber daya alam hayati, di mana itu adalah hasil hutan dan perikanan. Terus ada juga yang non hayati seperti minyak bumi, batu bara, dan mineral. Di sini juga ada manfaat dari keragaman alam. Yang pertama, sumber daya alam. Keragaman alam juga menyediakan berbagai sumber daya alam hayati dan non hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan pariwisata. Dan yang kedua ada pariwisata. Keragaman alam juga menjadi daya wisata alam seperti pantai, pegunungan, dan hutan. Dapat juga meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan. Dan yang ketiga ada kehidupan sosial dan ekonomi. Keragaman alam juga mempengaruhi mata pencaharian, pola hidup, dan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial. Oke, materi sudah disampaikan, dan di sini ada 3 pertanyaan yang bisa kalian diskusikan, dan ini minta tolong dibagi menjadi 2 kelompok ya. PR aja loh, Bu. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Proses geografis sangat mempengaruhi keragaman alam Indonesia terutama berada di wilayah yang strategis dan unik, yaitu di antara 2 benua Asia dan Australia, serta 2 samudra Hindia dan Pasifik yang dilalui oleh jalur pertemuan landmark tektonik dunia. Yang kedua, apa yang dimaksud proses geografis mempengaruhi keragaman alam? Proses geografis mempengaruhi keragaman alam adalah berbagai peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi dan menyebabkan perbedaan kondisi antar wilayah. Yang ketiga, bagaimana faktor geografis mempengaruhi keragaman alam. Yang pertama letak geografis, yang kedua letak geologis, yang ketiga topografi, dan yang keempat iklim, kelima pengaruh laut. Cukup baik ya, masuk diskusi dari kelompok 1. Sekarang untuk hasil diskusi kelompok 2. Geologis. Naiknya permukaan laut setelah zaman es memisahkan deretan besar menjadi ribuan pulau. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud proses geografis mempengaruhi keragaman alam? Jadi menurut pendapat kelompok kami, proses geografis adalah segala perubahan alam pada struktur bumi, iklim secara langsung dan menentukan kondisi lingkungan hidup. Yang ketiga, bagaimana faktor geografis mempengaruhi keragaman alam. Jadi ada beberapa faktor geografis. Yang pertama ada letaknya astronomis. Jadi Indonesia berada di khatulistiwa menyebabkan iklim tropis. Yang kedua ada letak geologis, yaitu keberadaan Indonesia di antara 2 bangsalan, Sunda dan Sabur, yang menyebabkan adanya pembagian wilayah flora dan fauna. Yang ketiga ada kondisi relatif atau yang disebut topografi, yaitu perbedaan ketinggian tempat dari pantai hingga gunung menciptakan zona iklim mikro. Yang terakhir
bagi kehidupan manusia sebagai sumber daya alam, menjaga ekonomi dan keseimbangan lingkungan sehingga perlu dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Pertama, pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapaknya dimohon untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya pada pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajar ya, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak. See you. Dah panjang banget.